Oke, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada siang hari ini kita bertemu kembali ya di video pembelajaran kimia untuk kelas 11, yaitu mengenai soal larutan buffer. Ya, baik, saya lanjutkan dari materi yang lalu, dari video pembelajaran yang lalu. Ya, kita bahas yaitu dari soal nomor 6 yang melanjutkan video yang telah lalu. Baik, jika 100 mili larutan CH3COOH 0,2 molaritas dicampur dengan 100 ml larutan KOH 0,1 molaritas, ya, maka yang ditanyakan hitung pH larutan yang terjadi jika Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Oke, baik, yang pertama yaitu, nah, saya tuliskan reaksinya terlebih dahulu, yaitu CH3COOH ditambah KOH menjadi CH3COOK plus H2O. Ya, baik, rata-rata ya siswa kelas 11 pasti sudah bisa mereaksikan seperti ini. Ya, baik, berikutnya, kalau sudah, maka yang diketahui angkanya yaitu volume dan molaritas, ya, kalian letakkan di bawah zatnya masing-masing, ya. Baik. Nah, di sini CH3COH yaitu ada 100 mili langsung dikalikan dengan 0,2 M. Ya. Baik, kemudian KOH juga sama. Nah, yaitu 100 mili dikalikan dengan 0,1. Ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah kalian bisa tuliskan, biasanya kalau di sekolah itu pakai M itu mula-mula, R itu reaksi, ya, atau bereaksi, S adalah sisanya. Ya, ditulisi M, R, kemudian S. Baik. Kalau sudah, hasil perkaliannya letakkan di bagian M, mula-mula. Sehingga 100 kali 0,2, ya, yaitu 20, satuannya milimol. Kemudian sebelahnya juga sama, yaitu 100 kali 0,1, yaitu 10 milimol. Ya, baik. Nah, karena soal ini ingin menjadi larutan buffer, maka perhatikan bahwa basa yang kuat, yaitu KOH, kalian bisa lihat di sini molnya dia lebih kecil, gitu ya. Dia 10, sedangkan CH3COOH molnya adalah 20. Baik, sehingga yang 10 akan habis terlebih dahulu. Ya, sehingga, nah, lihat di bagian R saya tulisnya minus 10. Itu ya, jadi nanti mengurangi dengan yang di bagian atasnya. Oke, yang bereaksi CH3COH mengikuti, ya, yaitu juga minus 10. Gitu ya. Nah, kenapa kok sama? Mungkin ada yang bertanya. Lihat koefisiennya dia sama. Gitu ya, sama-sama satunya. Oke, kalau sudah maka kita hitung, ya, mohon maaf di sini. Nah, CH3COOK-nya juga terbentuk 10. Ya, karena dia terbentuk maka lambangnya adalah plus di bagian sini. Ya, jadi tidak saya berikan tanda minus. Oke. Nah, baik, kita jumlah terlebih dahulu. Nah, yang ini 10 dikurangi 10, maka dia habis. Gitu ya, tidak ada sisanya. Oke, kemudian ya, nah di sini 10-nya tinggal kita letakkan lagi ke bawah. Kemudian, nah ini 20 dikurangi 10 maka sisa 10. Nah, perhatikan di bagian sisa, ternyata ada CH3COOH akan bercampur dengan CH3COOK. Nah, inilah yang dimaksud dengan larutan buffer, ya, atau disebut dengan nama larutan penyangga. Oke, baik, kalau sudah, baru masuk ke rumusnya, bahwa pH sama dengan negatif log Ka, mol asam letakkan di atas, dibagi mol garam dikalikan valensi. Ya, karena garamnya CH3COOK, gitu ya, maka dia bervalensi 1. Oke, sehingga
tinggal kita ganti angka-angkanya. Sama dengan negatif log, Ka-nya 10 pangkat min 5 sesuai yang ada di soal. Kemudian mol basa lemahnya 10, mol garamnya juga 10 dikalikan 1. Oke, sehingga ini kita coret sehingga pH-nya ketemunya adalah 5. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini, ya kalian bisa memperhatikan cara mengerjakannya seperti ini. Oke, baik kita ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 7, berapa mililiter larutan NaOH 0,1 M yang harus dicampurkan ke dalam 100 ml larutan CH3 COOH 0,1 M untuk membuat larutan buffer dengan pH-nya 5. Ya, diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke, baik. Langkah pertamanya yaitu, nah di sini volume NaOH ya kita bisa misalkan dengan huruf X. Ya, kita bisa misalkan dengan X. Kemudian, oke, baik. Berikutnya kita tuliskan reaksinya, yaitu CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Gitu ya. Nah, seperti halnya yang tadi, ya. Jadi yang diketahui kita tuliskan di bagian bawahnya. Ya, baik. Nah, di sini CH3COH yaitu 100 ml dikalikan 0,1, sedangkan NaOH volumenya tadi kita misalkan X, lalu dikalikan 0,1. Ya. Nah, di sini X dikalikan 0,1. Nah, seperti halnya yang tadi kita buat dulu mula-mula reaksi sisa. Oke, nah, sehingga kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, yaitu kita kalikan di sini hasilnya 10. Kemudian ini kita kalikan, hasilnya adalah 0,1X. Baik, sama halnya seperti soal nomor 6 tadi, maka basa kuatnya maka harus dihabiskan kalau mau jadi larutan buffer. Sehingga ya, oke, di bagian R, bagian yang reaksi ya, min 0,1 X. Ya, supaya nanti ini habis. Kalau sudah, nah berarti di sini juga sama yaitu min 0,1 X. Kemudian ya CH3CONa juga 0,1 X. Ya, bedanya sekali lagi kalau sudah melewati tanda panah, tanda minusnya nggak pakai. Ya, alias dihilangkan. Oke. Baik, jika sudah kita jumlah ya. Oke, ini kita tinggal kurangi yaitu 10 min 0,1X. Ya, ingat hasilnya dia nggak bisa berupa bilangan ya dikarenakan ada unsur X-nya. Oke, nah yang NaOH kita nyatakan habis. Oke, kemudian yang CH3CONa ya, nah tinggal diturunkan saja yaitu 0,1X. Oke. Nah, kalau sudah, oke, berikutnya, nah kalian bisa lihat dari pH-nya. pH sama dengan 5. Berarti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5. Baik, kalau sudah, ya rumus H plusnya pada hidrolisis yaitu Ka mol asam lemah dibagi mol garam dikalikan valensi. Ya, seperti rumus pH, cuma bedanya nggak pakai main log. Itu ya. Jadi kalau main lognya dihilangkan, maka dia akan jadi rumus konsentrasi H+. Ya, kalau ada minus lognya, maka dia pasti ada pH-nya. Bisa pH, bisa pOH. Oke. Baik, kalau sudah yang diketahui kita masukkan, yaitu H plusnya 10 pangkat min 5, ya. Kemudian Ka-nya juga sama 10 pangkat min 5. Kemudian 10 min 0,1 X asam lemahnya, yaitu yang ini 10 minus 0,1.
Kemudian garamnya 0,1 X kali 1. Oke, nah kalau sudah, ya 10 pangkat min 5-nya bisa saling kita coret, ya, sehingga kita ketemu bentuk seperti ini, ya, yaitu 10 min 0,1 X dibagi 0,1 X. Nah, kalau sudah, oke, nah maka 0,1 X sama dengan 10 min 0,1 X. Ya, kita buat perkalian silang, sehingga yang bawah kita buang ke sebelah kiri. Ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah, ya, X-nya kita pindah. Yang awalnya X-nya di kanan, kita pindah ke kiri. Sehingga yang awalnya minus, dia jadi plus. Makanya di sini saya tulisnya 0,2X. Ya, sama dengan 10. Baik, sehingga X-nya ketemunya 50 ml. Ya, baik. Jadi NaOH-nya, ya, dia bervolume 50 ml. Oke. Baik, soal berikutnya. Berapa mililiter larutan NaOH 0,1 M dan larutan CH3 COOH 0,1 M yang harus dibutuhkan untuk membuat 120 ml larutan penyangga dengan pH 5. Ya, di mana Ka-nya 10 pangkat minus 5. Oke, baik. Langkah pertamanya, ya, nah mau tidak mau kita misalkan seperti yang tadi, ya, volume NaOH-nya kita misalkan X mililiter, ya, volume CH3COH-nya, ya, karena jumlahnya tadi 120, ya, kan sudah dipakai X, ya, maka volumenya adalah 120 dikurangi X, ya, untuk CH3COOH-nya. Oke, kalau sudah, oke, baik. Nah, kita tulis reaksinya. CH3COH ditambah CH3CONa. Seperti yang sebelumnya tadi. Ya. Oke, kalau sudah, ya, molaritas dan volumenya kita pasangkan di bawahnya. Ya. Nah, di sini CH3COH volumenya adalah ini. Jadi 120 min X, ya, dikalikan 0,1, yaitu molaritasnya. Kemudian NaOH-nya, nah, dia sebanyak X kalikan 0,1. Baik, kalau sudah, nah, seperti biasa, ya, selalu gunakan mula-mula reaksi sisa untuk mempermudah perhitungan. Oke, sehingga mula-mulanya tinggal dikalikan saja, ya, sehingga ketemunya 12 min 0,1 X, sedangkan NaOH-nya 0,1 X. Oke, baik. Nah, kalau sudah, perhatikan yang di bagian bereaksi, ya, NaOH-nya tadi ingat syaratnya harus habis, ya. Jadi, suatu larutan kalau ada reaksi kuat dengan lemah, ya, maka yang kuat harus habis, ya, kalau mau jadi penyangga. Tapi kalau mau jadi hidrolisis garam, maka kuat dan lemah volumenya harus seimbang. Ya, atau volumenya harus setara. Oke. Nah, kalau sudah, nah, berikutnya, ya, yaitu CH3COH-nya sama dengan NaOH-nya, yaitu 0,1 X. Ya. Kemudian CH3CONa volumenya juga sama. Mohon maaf, maksud saya jumlahnya juga sama, yaitu 0,1 X. Oke. Nah, kalau sudah, kita hitung. Ya, jadi ini, ingat ini 12 min 0,1 X, min lagi 0,1 X. Sehingga 12 min 0,2 X. Oke, sudah dipahami ya. Kemudian NaOH-nya habis. Oke, kemudian CH3CONa dia tinggal turun. Oke, baik, jika sudah, nah, kita hitung dari pH-nya. pH sama dengan 5,
sesuai di soal, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Oke, kalau begitu, nah seperti halnya tadi, masuk ke rumus H plusnya. Ya, H plus sama dengan Ka, mol asam lemah dibagi mol garam, ya dikalikan valensi. Oke, sehingga kita ganti angkanya 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5, ya asamnya 12 min 0,2 X per valensi 1, ya mol garamnya 0,1 X. Oke, ini 10 pangkat min 5-nya kiri dan kanan bisa saling kita coret. Oke, sehingga bentuknya sama seperti di nomor sebelumnya yang tadi, gitu ya. Sehingga, nah 0,1 X sama dengan 12 min 0,2 X. Ya, kita pindah yang dari sebelah kanan pindah ke kiri, sehingga 0,3 X sama dengan 12, sehingga X-nya ketemu 40 ml. Oke, baik. X adalah miliknya NaOH. Itu ya. Nah, berapa volume CH3COH-nya? Nah, volume CH3COH ya, berdasarkan rumusnya tadi itu 120 min X, berarti 120 min 40. Ya, karena X-nya sudah diketahui 40. Ya. Baik, sehingga hasilnya adalah 80 ml. Oke, baik ya, bisa difahami ya. Jadi, nanti kalau bertemu soal ya yang mungkin bertipe seperti nomor 8 seperti ini, ya, maka kalian bisa mengetahui cara mengerjakannya seperti di dalam video ini. Oke. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 9. Oke. Jika 250 ml larutan NH4OH 0,1 M dicampur dengan 250 ml larutan HCl 0,05 M, hitunglah pH yang terjadi dari campuran di atas, di mana Kb-nya 10 pangkat minus 5. Oke. Ya. Ini tidak pakai reaksi. Ya, saya tuliskan, saya berikan cara sederhananya. Oke, kita tulis dulu mol NH4OH-nya yaitu 250, langsung kalikan 0,1 sehingga ketemunya 25. Oke, kemudian mol HCl-nya yaitu 250 kali 0,05 ya, jadinya 12,5. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah, nah perhatikan ya, maka akan terbentuk garam. Garamnya adalah NH4Cl ya. Nah, garam yang terbentuk molnya pasti akan sama dengan mol yang kuat. Dalam hal ini yang kuat adalah HCl. Ya, ingat HCl-nya kan nanti habis. Ya, mol yang terbentuk, mol garamnya itu pasti mengikuti atau besarnya itu sama dengan mol yang habis. Ya, dalam hal ini 12,5 ya, atau gurunya di sekolah kadang bilang ya mol garam itu terbentuk ya sesuai dengan mol yang habis. Oke. Ya, atau mol yang lebih kecil ya sama saja. Sehingga ketemunya 12,5. Oke, kalau sudah, nah maka sisa NH4OH-nya adalah 12,5. Nah, kan NH4OH tadi bereaksi dengan HCl, sehingga dia ada sisa 12,5. Gitu ya. Baik, sehingga yang kalian amati adalah sekarang yang bagian bawah, di bawah garis merah ini. Nah, ini yang jadi pengamatan atau yang diketahui. Jadi yang di atas dua ini dia sudah selesai. Gitu ya, kita sudah hitung sehingga terbentuklah dua kesimpulan ini, yaitu mol NH4Cl dan mol NH4OH. Oke. Baik, jika sudah, nah kita masuk ke rumus POH-nya. Ya, ingat yang di sini ada diketahui Kb. Kalau Kb, maka yang dihitung POH-nya terlebih dahulu.
Ya, baik. Rumusnya mirip seperti halnya Ka, ya. Mohon maaf. Rumusnya mirip seperti halnya dengan pH, ya. Cuma bedanya Ka-nya tinggal diganti Kb. Ya, kemudian mohon maaf, asam lemahnya tinggal diganti basa lemah. Ya, mol garam dan valensinya tetap di bawah. Oke, sehingga sama dengan min log Kb-nya 10 pangkat min 5 ya kali 12,5 per 12,5 juga. Ya. Jadi ini 12,5 dibagi yang atas. Ya, sehingga dia habis tinggal 10 pangkat min 5 sehingga pOH-nya ketemu 5. Oke, ingat masih pOH. Yang diminta pada soal adalah pH. Ya, sehingga kalau sudah kita pakai rumusnya bahwa pH itu adalah 14 dikurangi pOH. Oke, sehingga 14 dikurangi 5 maka hasilnya adalah 9. Oke. Ya, bisa difahami ya. Nah, jadi nomor 9 kita nggak usah pakai reaksi, nggak apa-apa. Ya, boleh diganti dengan seperti ini. Ya, mungkin ada yang sebagian, Pak, saya nggak suka kalau pakai persamaan reaksi. Gimana? Ya, ini cara lainnya. Ya, tapi ya walaupun kalian nanti menggunakan reaksi seperti halnya tadi soal sebelumnya di nomor 8, maka nanti hasilnya pasti akan sama. Oke. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 10, soal yang terakhir. Ya, yang ditanyakan adalah berapa mililiter NH4OH 0,1 M dan HCl 0,1 M masing-masing dicampurkan agar diperoleh 450 mililiter larutan penyangga dengan pH 9 ditambah log 5. Baik, diketahui Kb-nya 10 pangkat minus 5. Nah, kalau sudah, ya kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Ya, nah kita bisa misalkan volume NH4OH kita bisa misalkan X, gitu ya. Kemudian, ya, nah volume HCl-nya bisa dimisalkan Y. Oke. Oke, jadi mungkin mau mengerjakan seperti ini juga bisa, ya. Sehingga mol NH4OH yaitu X dikalikan 0,1. Jadinya 0,1 X. Kemudian volume HCl, mohon maaf, mol dari HCl Y dikalikan 0,1. Jadinya 0,1 Y. Oke, nah seperti halnya tadi di soal nomor 9 sebelumnya, ya, NH4OH itu basa lemah. HCl asam yang kuat, ya, maka yang kuat akan habis. Jadi 0,1 Y-nya dia pasti habis, ya, sehingga nah dia di sini NH4Cl, ya, nilainya akan sama dengan yang habis tadi, yaitu 0,1 Y. Sementara NH4OH itu selisihnya 0,1 X min 0,1 Y. Ingat ya, dia masih mengandung variabel, jadi tidak bisa dijumlahkan. Oke. Nah, berikutnya, nah tadi ketentuannya campurannya ini volumenya adalah 450. Ya, berarti volume NH4OH dan volume HCl. Sehingga saya tambahkan di sini X ditambah Y sama dengan 450. Ya, sehingga X-nya saya buat 450 dikurangi, mohon maaf, Y-nya saya buat 450 dikurangi X. Oke, kalau sudah, lihat berdasarkan pH-nya. Oke, baik, perhatikan sisi sebelah sini. Ya, pH sama dengan 9 plus log 5. Ya, diingat-ingat ya, jika ada larutan kemudian pH-nya sudah di atas 7, maka cara kerja kita menggunakan pOH. Ya,
Nah, kebanyakan siswa terjebak di sini. Ya, jadi diingat-ingat jika ada suatu soal kok pH-nya sudah di atas 7, mungkin 9, 10, 12, 13 gitu ya, maka kita kerjanya wajib pakai POH. Ya, tujuannya agar memudahkan kita menyelesaikan soalnya. Oke, baik. Nah, sehingga di sini POH-nya adalah 14 dikurangi 9 plus log 5. Ya, ini saya kurung ya, tujuannya biar tidak terjadi kesalahan. Oke. Baik, sama dengan ya 14 kurangi 9 adalah 5. Kemudian dia di sini minus dikalikan plus yang ada di dalam kurung. Makanya jadi minus ya, yaitu log 5. Oke, baik, dengan demikian maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Oke, jika sudah maka konsentrasi OH-nya rumusnya pakai yang tadi, yaitu Kb mol basa lemah dibagi mol garam. Ya, 10 pangkat min 5-nya tetap. Baik, kalau sudah Kb-nya tinggal diganti angkanya, yaitu 10 pangkat min 5, ya basa lemahnya 0,1, ini 0,1 X min 0,1 Y, kemudian garamnya 0,1 Y. Ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, sebelah kanan mengikuti. Kalau sudah, ini 5-nya, kita bisa coret. Nah, antara yang kiri dengan yang kanan. Oke, baik. Kalau sudah, nah, kita buat perkalian silang. Sehingga ketemunya di sini 0,1 X min 0,1 Y ya sama dengan 0,1 Y. Jadi ini saya letakkan sebelah kanan. Oke, Y-nya saya kumpulkan jadi 1. Sehingga 0,1 X sama dengan 0,2 Y. Oke, kalau sudah, nah Y yang ada di sini 450 min X saya substitusikan ke sini. Gitu ya. Sehingga 0,1 X 0,2-nya tetap, Y-nya, nah lihat di sini saya gantikan 450 dikurangi X. Sehingga bahwa 0,1 X di sini sama dengan 90 min 0,2 X. Nah, sesama X-nya bisa kita kumpulkan sehingga ya 0,3 X sama dengan 90, X-nya sama dengan 300 ml. Oke. Pak, X-nya ketemu 300, Y-nya berapa? Nah, kembalikan lagi ke sini, substitusikan lagi ke yang sebelah sini. Sehingga Y sama dengan 450 min X. Nah, X-nya kan tadi 300. Jadi 450 dikurangi 300. Sehingga ketemunya 150. Oke. Baik, sampai di sini dahulu video pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan dipelajari kembali. Ya, jika ada nanti kesamaan ataupun mirip seperti soal yang ada di kelas yang dibahas dengan gurunya, ya bisa mengamati video pembelajaran yang saya berikan ini. Oke, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran
untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.